Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru Penguji yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktek kerja lapangan saya dalam bentuk PowerPoint yang berjudul Praktek Kerja Lapangan di Munilook Express. Sebelum mulai dalam presentasinya, di sini izinkan saya memperkenalkan diri sedikit tentang saya. Nama saya Kurniawan Sandi Juniarto. Saya merupakan siswa dari SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen dalam program keahlian Desain Komunikasi Visual kelas 11. Alamat saya di Jalan Merpati, Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Saya lahir di Malang pada 20 Juni tahun 2006. Nomor telepon saya di 0857 9140 3787, dan untuk sosmed saya khususnya IG, saya memiliki dua Instagram, yang satunya merupakan Instagram portofolio dan Instagram personal. Untuk Instagram portofolio sendiri ada di @sansud__, dan untuk Instagram personal ada di @snnddd_. Untuk hobi saya sendiri merupakan hobi yang cukup umum, yaitu mendengarkan musik. Lanjut kepada pembahasan perusahaan. Secara singkat dari industri, yaitu Munilook Express. Munilook Express Video Shooting merupakan usaha milik perseorangan yang bergerak pada bidang dokumentasi acara, mulai dari wedding, live music, pertunjukan, dan lain sebagainya. Usaha ini berdiri di tahun 2008, didirikan oleh Bapak Osmon Anantatur yang sekarang juga berperan sebagai pemilik, hanya dengan modal sebuah kamera handycam dan dengan menggunakan terobosan video langsung jadi dengan daya tarik tersebut agar pasar tertarik untuk menggunakan jasa beliau, yang pada zaman itu merupakan sebuah terobosan yang sangat baru, sangat menarik, dan sangat cukup menantang untuk pengusaha-pengusaha pada bidang dokumentasi. Dan untuk struktur industri sendiri, ada Bapak Osmon Anantatur Rahman sebagai pemilik, ada Mas Trio, kami memanggilnya sebagai karyawan, ada Mas Budi Santoso atau kami lebih umum memanggilnya sebagai Mas Gembuk, dan juga ada Mas Abdul Gofar yang kami biasa memanggilnya Ambon, dan selanjutnya ada beberapa siswa PKL setelah kami. Oke, lanjut. Proses kerja dalam industri, yang di sini adalah peran-peran saya dalam industri atau yang pernah saya lakukan. Yang pertama adalah sebagai kameramen, bertugas mengoperasikan dan mengatur kamera mulai dari setting, gain, shutter speed, aperture, dan view angle kamera tersebut. Jadi kita mengatur, kita istilahnya mengatur gambar, bagaimana gambar itu terlihat bagus, bagaimana gambar itu bisa diambil dan akan dimasukkan dalam live stream. Dan yang kedua adalah setter lokasi live stream. Artinya di sini saya mengeset keseluruhan dari set live stream itu sendiri, mulai dari mengamati lokasi, menata kamera, dan juga menyambungkan kabel-kabel HDMI dari PC ke kamera. Dan yang ketiga adalah bongkar pasang CPU. Bongkar pasang CPU sendiri tidak setiap hari kami lakukan atau setiap minggu sekali. Itu belum tentu. Kami membongkar pasang CPU bila ada orang yang sedang ingin menyervis CPU-nya kepada Munilook Express ini sendiri. Jadi di sini kita membongkar part, memasangnya kembali, dan membersihkannya. Dan untuk yang keempat adalah editing video. Di sini kami mengedit video yang sudah kami ambil dari video-video event sebelumnya. Jadi kita edit jadikan satu, mulai dari penambahan musik, penambahan efek, transisi, dan lain sebagainya. Lanjut. Yang kelima adalah edit thumbnail. Di sini thumbnail kita gunakan untuk channel YouTube Munilook, yang mana channel YouTube Munilook itu yang saya ketahui ada 3, yaitu Munilook Media, Ngaji Omahan, dan yang satunya lagi Munilook Tube, ya. Dan untuk yang terakhir sebagai operator live stream, yaitu orang yang bertugas mengatur, memilih, dan juga men-setting aplikasi live stream tersebut. Yang di sini kami menggunakan aplikasi Vmix. Lanjut. Untuk jam kerja di Munilook Express, kami memulai pekerjaan masuk dari mulai jam 8 pagi hingga pukul 4 sore dan mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Namun jam tersebut tidak berlaku ketika mendapat jobdesk live stream, karena jam kami akan berubah menjadi fleksibel sesuai dengan kebutuhan live stream tersebut. Misal live stream pagi, maka kami akan mulai dari pagi, entah itu jam 6 pagi, entah itu jam 5 pagi, sesuai dengan jarak lokasi dengan studio, dan juga
berapa lama live stream itu berlangsung. Kadangkala kami juga bisa berangkat pagi pulang pagi atau berangkat pagi pulang malam. Lanjut. Di sini ada beberapa dokumentasi kegiatan yang saya lakukan, mulai dari di sisi kanan ya, kanan sendiri merupakan dokumentasi acara di daerah Kesamben, Kecamatan Ngajum. Dan di tengah adalah dokumentasi acara perpisahan siswa-siswi kelompok bermain dan RA Hikmah Pakai Saji di Hotel Selekta di Batu. Dan juga di pojok kiri bawah merupakan dokumentasi saya terakhir, yaitu di Kecamatan Bantur, yaitu dalam acara pernikahan. Lanjut. Peningkatan skill dan kebiasaan yang saya dapatkan selama praktik kerja lapangan di Munilook Express, ada memaksimalkan pengelolaan waktu. Saya dapat mengelola waktu semaksimal mungkin karena kita sering berangkat di jam mepet. Jadi kita bisa memperhitungkan waktu dan kita sampai ke set lokasi itu berapa lama. Jadi itu menambah skill saya juga. Yang kedua adalah meningkatnya kemampuan komunikasi. Meningkatnya kemampuan komunikasi dampak dari seringnya berkomunikasi dengan klien. Jadi kita sering diminta untuk meminta data kepada klien, kita meminta data kepada MC, mencari rundown dan lain sebagainya. Jadi kita bisa meningkatkan skill komunikasi di sana. Jadi kita lancar untuk berkomunikasi dengan orang asing atau orang yang belum kita kenal. Yang ketiga adalah mengetahui dasar editing video. Mengetahui dasar editing video utamanya pada penggunaan Adobe Premiere. Sebenarnya ini mengetahui dasar yang sangat dasar sekali karena mungkin editingnya cuma editing ringan. Kami tidak hanya menggunakan Adobe Premiere Pro, kami punya aplikasi sekunder yang lebih sering digunakan sebenarnya, yaitu ada Filmora, Wondershare Filmora, yang sebenarnya kami gunakan hanya untuk memberikan titel, judul, opening, dan juga outro. Lanjut. Yang keempat, ada meningkatnya rasa percaya diri. Jadi seiring berjalannya waktu, saya semakin percaya diri yang sebelumnya yang terlalu tertutup. Ketika bekerja harus kita berhubungan dengan orang banyak, kita harus berkomunikasi dengan orang lain, dengan klien, dengan operator sound, dengan operator videotron, dan lain sebagainya. Jadi kita harus semakin berani berkomunikasi, jadi itu membuat rasa percaya diri saya semakin meningkat. Selanjutnya adalah meningkatnya imajinasi dan pemikiran. Dikarenakan sering mengerjakan proyek dengan brief yang belum saya ketahui atau bahkan tanpa brief. Jadi dalam mengerjakan video proyek sendiri kita kadang tidak mendapatkan brief yang jelas. Jadi di situ kita diuji bagaimana imajinasi kita, pemikiran kita untuk mengatur, mengeset video tersebut. Jadi bagus tidaknya video tersebut tergantung kita sendiri. Jadi itu meningkatkan daya imajinasi kita dan daya pemikiran kita sendiri. Dan yang terakhir, yang keenam, mengetahui komponen CPU. Hal ini saya dapatkan karena sering membongkar pasang CPU, membersihkan itu tadi ya. Cuma tidak banyak yang saya ketahui, hanya mungkin sebagian dari CPU tersebut. Lanjut. Kesimpulan saya melaksanakan praktek kerja di lapangan pada industri Munilook Express sudah menambah banyak pengalaman saya sebagai murid TKV, khususnya dalam bidang audio, video, visual ya. Karena di sini sendiri bidangnya adalah dokumentasi acara yang lebih sering berhubungan dengan audio dan video. Karena dalam prosesnya saya merasakan banyaknya perbedaan kebiasaan antara kebiasaan industri dan kebiasaan sekolah, serta banyak hal dan pengalaman yang mungkin tidak saya dapatkan dalam pembelajaran di sekolah. Ya, perbedaan sangat terasa sebenarnya di sana, mulai dari jam kerja dan lain sebagainya, kebiasaan karyawan dan lain sebagainya. Itu cukup menambah pengalaman dan pengetahuan saya. Dan selanjutnya, saran saya ada dua. Saran dari saya untuk industri terlebih dahulu. Saran saya untuk industri adalah saya minta untuk mengupgrade beberapa alatnya, karena alat-alatnya itu sudah cukup kurang layak lah untuk digunakan, utamanya untuk PC-nya sendiri. PC yang sebelah kanan itu atau PC sekundernya itu untuk membuka aplikasi Adobe saja itu sudah sangat patah-patah. Setiap kita memasukkan footage itu langsung merah dan sangat sulit untuk mengedit jika dalam kondisi seperti itu. Dan juga meningkatkan perawatan terhadap alat, karena saya lihat sendiri alat kurang terawat di sana dan banyak sekali kamera yang berdebu, lensa yang kotor dan lain sebagainya. Dan saran saya untuk sekolah, mungkin selanjutnya
diadakan evaluasi terhadap jadwal pemberangkatan dan juga kesiapan siswa-siswa dalam menghadapi praktek kerja lapangan. Karena saya lihat sendiri untuk kelas saya, yakni kelas 10 DKV atau sekarang 11 DKV, kita berangkat terlalu awal. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kita ketahui, dasar-dasar industri yang belum kita ketahui, sehingga itu membuat kami bingung dan juga kurang siap dalam industri. Sehingga dampaknya tidak berdampak kepada siswa itu sendiri, tapi juga berdampak ke nama baik sekolah, yaitu buktinya banyaknya siswa yang dikeluarkan atau bahkan keluar dan berpindah dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain. Yang meskipun sebenarnya ada dampak positifnya, yaitu menambah kerjasama sekolah. Mungkin itu saja saran-saran dari saya dan juga cukup sekian presentasi dari saya tentang laporan hasil kerja lapangan. Jadi mungkin saran-saran saya dan kesimpulan saya bisa dikaji lebih lagi atau mungkin bisa dimasukkan dalam peraturan baru dan lain sebagainya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ucapan dan lain sebagainya. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.